Bongkar mata rantai korupsi. Alhamdulillah saat ini saya bertemu dengan Pak Sandi Prisma Putra, sarjana hukum, salah satu tim kuasa hukum Pak Kuswendi yang menangani kasus dugaan tipikor pembangunan Porciatur ya. Oke, alhamdulillah hari ini saya bisa berbincang langsung. Saksikan terus apa yang kita sampaikan dan bagaimana pendapat dari kuasa hukum ini tentang putusan pengadilan dan banding yang dilakukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Purwokerto Garut, dan katanya kuasa hukum pun akan mengajukan bandingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan setelah diputusnya perkara klien kami, Pak Kuswendi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana olahraga sport hall di lingkungan Dispora Kabupaten Garut. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam hal ini penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Garut sudah mengajukan banding, dan kami pun hari ini tertanggal 12 Juli 2021 tim penasehat hukum Kuswendi dan atas nama terdakwa turut pula mengajukan banding bagaimana akta pernyataan banding atau akta permintaan banding yang sudah kita tandatangani hari ini, nomor 25 garis akta Diksus garis PPK garis 2021 PN Bandung. Ini sudah kami tandatangani di Paniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam hal ini kami pun tim penasihat hukum Kuswendi mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim sebelumnya. JPU itu pemberitahuan dari pemberitahuan yang kami terima menyatakan banding tanggal 7 Juli dan pemberitahuannya per hari ini tanggal 12 Juli kami terima. Oke, berarti mulai sidang di pengadilan tinggi kapan nih, Kang? Waktunya biasanya aturan mainnya seperti apa? Nah, aturan mainnya nanti masing-masing, karena dalam hal ini pihak JPU pembanding dan kami terbandingnya. Di sisi lain kami pun mengajukan banding dan JPU terbandingnya. Otomatis masing-masing pihak sebagai pembanding itu berhak untuk mengajukan memori banding, sedangkan pihak lainnya berhak untuk mengajukan kontra memori banding. Oke. Nanti setelah memori banding dan kontra memori banding yang masing-masing waktunya itu kalau tidak salah 14 hari ya, itu maka berkas dinyatakan lengkap dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung itu disampaikan ke Pengadilan Tinggi. Oke, jadi berdasarkan hukum acara banding, dalam perkara banding ini pemeriksaan sidangnya itu berdasarkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen pada persidangan tahap pertama dan berita acara persidangan. Kalaupun nanti diperlukan, itu bisa ada pemanggilan dari pengadilan tinggi ya. Kalaupun diperlukan, tapi biasanya hanya proses pemeriksaan dari hasil pemberkasan atau dokumen-dokumen dalam proses persidangan pengadilan tingkat pertama. Oke, jadi begini Kak, memang kalau dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum di persidangan tingkat pertama kemarin, maka vonis hakim itu setengah dari tuntutan. Setengah dari tuntutan ya? Betul. Tuntutan dari JPU 6 tahun ya? Betul, dan vonis hakim 3 tahun. Nah, memang terlihat lebih ringan. Nah, itu pun yang kami rasa menjadikan alasan bagi pihak penuntut umum untuk mengajukan banding. Kemudian selain daripada itu, dalam tuntutannya penuntut umum itu memohon agar Kuswendi ini divonis berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat 1. Namun hakim berpendapat lain dengan memutus berdasarkan pasal 3.
itu seolah-olah apa ya? Seolah memang setengah dari ponis gitu tuh, setengah dari tuntutan ponis. Oke. Artinya memang pasal 2 yang dituntut oleh JPU tidak terbukti ya? Iya betul. Hakim berpendapat dengan menggunakan pasal itu. Oke. Oke. Jadi memang seolah-olah ringan ya, lebih ringan daripada tuntutan. Tapi dalam hal ini kami penasihat hukum terdakwa Kuswendi, klien kami pun kenapa turut mengajukan banding, karena masih tetap berkeyakinan bahwa klien kami ini tidak bersalah berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan. Jadi kami berharap dengan pengajuan banding kami nantinya majelis hakim dalam persidangan di pengadilan tinggi nantinya yang akan mengulangi proses pemeriksaan dari sisi berkas dokumen itu dapat menjatuhkan putusan yang membebaskan daripada klien kami atau setidak-tidaknya menyatakan klien kami lepas daripada segala tuntutan. Jadi target paling utamanya dari kuasa hukum Pak Kuswendi itu lolos ya? Betul. Yang bilang gitu ya, kalau di persidangan, yang jelas kami berkeyakinan harus bebas, klien kami itu harus bebas. Karena ada beberapa fakta yang memang mau tidak mau itu muncul dalam persidangan. Seperti misalnya klien kami tidak pernah SPM LS itu tidak ditandatangani oleh PPK. Surat perintah membayar ya? Betul, tidak ditandatangani oleh PPK, tapi ditandatangani oleh dalam hal ini kalau nggak salah oleh beberapa pembantu. BPP ya? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, itu pun tanpa pengetahuan atau berkoordinasi dengan klien kami. Artinya apa nih Kang? Kalau begitu, tanpa pengetahuan? Nah, jadi dalam hal ini ya peran klien kami itu masih dalam buat kami ya sebagai penasihat hukum. Peran klien kami itu masih dalam tanda tanya. Sebagai apa sih? Perannya bagaimana? Oke. Karena seolah keterlibatannya itu minim sekali dalam proses proyek, dalam proses dari mulai pemilihan penyedia hingga pelaksanaan proyek tersebut, minim sekali. Mengingat ya klien kami itu dalam proyek tersebut itu sebagai pengguna anggaran, yang mana sudah ada kuasa pengguna anggaran. Oke. Kemudian kan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mempunyai tugas fungsi peran dalam pelaksanaan kontrak itu tentunya adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Sedangkan dalam proses pemilihan penyedia itu ULP. Oke. Gitu. Kemudian banyak fakta-fakta lain seperti faktanya tidak ada sepeser pun yang terbukti adanya aliran dana atau keuntungan yang diterima klien kami. Kemudian kedua, tidak terbukti adanya pengkondisian oleh pengguna anggaran, oleh klien kami, baik dalam hal pemilihan penyedia ataupun dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Jadi garis besarnya memang klien Bapak yaitu Pak Kuswendi tidak terbukti pertama menikmati uang. Betul. Yang kedua mungkin ada tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Betul. beliau Ya, dan tidak dilakukan oleh PPK, di mana itu seharusnya oleh PPK, tapi ditandatangani oleh bendahara pembantu. Dan di situ kan keterlibatan klien kami sebagai pengguna anggaran tidak ada. Oke. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana bisa ada dugaan kerugian negara yang bersumber dari kelebihan pembayaran? Karena kan dalam perkara ini kerugian negara atau yang dianggap kerugian negara itu salah satunya adalah kelebihan pembayaran. Pertama, kedua baku mutu. Nah, faktanya juga terhadap dugaan kerugian negara itu sudah dibayarkan, sudah dikembalikan. Oleh dinas, Pak? Oleh pihak penyedia, yang diberikan tanggung jawab. Oke. Berapa nilainya Kang yang dikembalikan ke negara? Sekitar 800 juta. 8 juta rupiah. Oke, itu sudah dinyatakan. Sudah surat tanda setorannya dan itu sudah muncul dalam proses persidangan.
dalam pertimbangan putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama kemarin pun salah satu faktor yang meringankan bagi klien kami adalah sudah adanya pembayaran atau pengembalian kerugian negara. Itu salah satu Betul. hal yang meringankan. Betul. Nah, gini kan, bayangan masyarakat, logika masyarakat yang banyak ya, yang paham belum paham hukum. Kalau misalkan itu tidak terbukti, tapi kenapa Pak Kuswendi bisa divonis sampai 3 tahun? Kuswendi itu kan dalam jabatannya sebagai PA. Oke. Pengguna anggaran. Jadi hakim berpendapat bahwa dalam hal ini seolah ada penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Walaupun itu ya itu pendapat hakim. Oke. Karena nanti pun kita lihat karena sebetulnya sampai hari ini kami belum menerima salinan putusan secara lengkap dari pengadilan tindak pidana korupsi. Nanti kita akan melihat juga akan menganalisis lebih jauh pertimbangan dari hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut yang sampai memutuskan bahwa Pak Kuswendi ini dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 3. Oke. Sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau kepada masyarakat agar kejadian ini tidak terulang lagi kan? Jadi begini, sebetulnya memang dalam hal proyek pengadaan barang dan jasa itu merupakan salah satu bidang yang cukup rumit. Kemudian hampir sebagian besar dugaan tindak pidana korupsi yang ada di pemerintah itu sebagian besar itu terdiri atau muncul dari proses pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk pelaku pengadaan barang dan jasa seperti PPA, KPA, PPTK dan lain sebagainya ada baiknya mempunyai pengetahuan yang cukup terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, karena irisannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Walaupun sebetulnya kerugian negara yang muncul dari proses pengadaan barang dan jasa itu tidak harus selalu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena pengadaan barang dan jasa itu terdiri dari 3 rezim hukum, ada yang ranah perdata, administrasi negara, ataupun pidana. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan apa yang dialami oleh Pak Kuswendi, mungkin saja, boleh saja, misalnya Pak Kuswendi dinyatakan atau dianggap melakukan kesalahan. Cuman kesalahannya dalam bentuk apa? Apakah memang layak dinyatakan bersalah berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi atau kesalahan administratif? Oke. Karena tidak harus kerugian negara yang muncul, apalagi ketika sudah dibayarkan dalam tempo 90 hari ya, 60 hari gitu kan. Nah, tidak harus bermuara terhadap tindak pidana korupsi. Karena dalam hukum ada adagium kan. Ketika kesalahan perdata, maka selesaikan secara keperdataan. Ketika kesalahannya berupa administrasi, sanksi secara administrasi. Dan kalau memang itu merupakan tindak pidana, maka baru sanksi secara pidana. Sesuai dengan tingkat kesalahannya kan ya? Ya, sesuai dengan bentuk daripada kesalahan. Sesuai dengan bentuk. Oke.